Shalom semuanya. Boleh diiringi I'm going with you all the way. Oke. Shalom. Kita mau belajar sama-sama ya. Boleh PPT-nya? Kita mau belajar tentang judulnya adalah sudahkah kita menjadi murid Yesus? Ya. Waktu kemarin di Grand Room Joshua itu ngomong sesuatu. Kalau waktu dia 7 jam waktu kemarin anak rock berdoa, lalu dia bilang dia yang WL sendiri, dia yang khotbah, dia yang memompa dan lain sebagainya, kemana yang lainnya, itu hati saya mau nangis, saudara. Saya mau nangis, saya bilang iya ya. Sebenarnya seharusnya kita ini adalah murid-murid yang bisa mencetak murid-murid lain untuk diberikan kepada guru-guru lain untuk biar bisa maju dan berkembang. Sesungguhnya itu. Sesungguhnya beliau tidak harus melakukan semuanya. Saya waktu itu nangis iya ya. Seharusnya itu enggak terjadi gitu. 7 jam dia sendiri yang melakukan itu. Harusnya yang di bawahnya juga mencetak yang di bawahnya. Kalau misalnya yang di bawahnya sibuk, kasih lagi. Seharusnya seperti itu gitu. Kasih lagi ke pemimpinnya untuk dijadikan seseorang yang dahsyat dan ajaib minimal seperti dia. Oke, ini sudahkah Anda menjadi murid Yesus? Ini nama saya, Lia Lesti Sitompul. Saya percaya di sini semua murid Yesus, amin. Nah, ini NIMS itu adalah nomor induk mahasiswa surga, amin. Ini nomor induk saya ya. Berapa nomor induk mahasiswa saudara ya? Saya ambil dari 0. Lalu kemudian ini sedang on proses menuju di puncak. Amin. Kita semua tidak akan pernah berhenti untuk menjadi murid. Sekalipun saya melihat di tempat ini kayak Ibu Panglima. Ibu Panglima itu punya guru yang akan dia selalu dengar apa perkataannya untuk melakukan hal-hal yang ajaib. Gurunya itu siapa? Yaitu Roh Kudus. Betul ya Bu? Ibu Panglima punya murid. Ada kita semua. Lalu kemudian yang di bawah ada murid-murid yang lain. Karena itu kita sesungguhnya wajib punya murid. Untuk apa? Untuk bisa sama-sama kita menggandeng untuk melakukan kehendak Bapa. Oke, lanjut ya. Sebenarnya saya ini juga bukan murid yang baik, saudara. Saya tahu ini mumpung ada di tempat ini, saya juga mengaku dosa. Seperti yang tadi Pak Sugiharto katakan, ada penghalang yang membuat kita ini gak jadi murid yang baik, yaitu Amalek. Ada penghalang yaitu kedagingan, keinginan kita yang bergelora. Saya ini bukan murid yang baik karena saya juga hampir waktu-waktu yang saya kerjakan 24 jam. Sebenarnya hanya melakukan kehendak kedagingan saya. Saya belum menjadi murid yang berfungsi seperti murid-murid Yesus. Kalau saya melihat kisah daripada kisah para rasul yang ada kisah para rasul 5 ayat 40 sampai 42 ini ya, murid bersuka cita dalam keadaan apapun, ini ayatnya ya. That convince them. Ini ceritanya bahwa para rasul itu sedang mengalami di sidang. Karena mereka itu dilarang untuk nyebutin nama Yesus, tapi mereka tetap melakukannya. Lalu kemudian ada namanya Gamaliel. Gamaliel itu udah bilang, katanya jangan, udah pokoknya kalau mereka itu dari Tuhan,
ya pasti ini tidak akan hancur apa yang mereka ajarkan. Tapi kalau itu dari dunia, dari kehendak daging, maka itu akan hancur sendirinya. Jangan sampai kita melanggar Tuhan, kata pemimpin Gamaliel itu. Lalu kemudian, nah ini salah satu contoh murid-murid, yaitu rasul-rasul Tuhan Yesus. Ini sejak waktu Yesus sudah disalib ya. Waktu Tuhan Yesus sudah disalib, lalu mereka harus menghadapi berbagai macam dera, cambukan, larangan sedemikian rupa. Ini after giving them a true whipping, waktu setelah mereka dicambuk, mereka diperingatkan untuk tidak berbicara dalam nama Yesus dan siapa yang mengutus mereka. Lalu kemudian dipanggil lagi, tetapi mereka malah bersukacita, Bapak Ibu. Mereka bersukacita karena mereka sudah diberikan kehormatan atas nama itu. Dan dikatakan setiap hari mereka ada di bait suci, di rumah, mengajar, berkhotbah tentang Yesus, tidak berhenti satu detik pun. Waktu saya baca ini, saya benar-benar kemarin ya, waktu saya nganter Joel ke basket, saya bilang, Tuhan, saya ini bukan murid yang baik. Tahu gak saudara apa yang saya lakukan? Ini untuk menghabisi juga kedagingan dan Amalek saya itu sebenarnya saya udah bilang Ciliani, aduh aku minta Pak Simon aja ya yang khotbah ya. Aduh doh kamu udah yang lalu udah ditukar, melarikan diri. Ya ini murid yang suka melarikan diri nih sebenarnya. Tidak mendengar, mempermalukan kerajaan sorga. Karena itu ini salah satu tembok yang sudah saya hancurkan ya, tembok Amalek, yaitu menghancurkan kedagingan saya untuk melarikan diri, Bapak Ibu. Jadi saya malu karena mereka, murid-murid ini dicambuk, dihakimi, dilarang, setiap hari mengajar, belajar, tidak berhenti sedikit pun dan all out. Ini saya malu, saya sampai nangis, Tuhan tolong bicara Tuhan yang kuat pada setiap kami. Bagaimana kami ini harus menjadi murid-murid. Harusnya kita ini bisa melakukan sesuatu yang ajaib dan besar setiap hari. Tapi kadang-kadang setiap hari saya aja tidak melakukan. Saya aja tidak membawa hidup saya 24 jam untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kadang saya itu sering disindir sama Pak Simon. Iya, scroll terus TikTok, Instagram dan lain. Saya jujur, saya melakukannya dan waktu saya melihat ini saya malu. Tuhan, gimana? Saya ini juga murid yang mungkin ya seperti pecicilan, yang tidak dengar Tuhan mau ngomong apa, yang tidak baik-baik dengar dan minta pimpinan Roh Kudus dalam setiap hidup saya. Saya ini sering kan dimarahin sama ibu, Dokter Lia, jangan pecicilan ya, di roh mungkin ketahuan ya, kesini ntar lihat ini, lakukan bisnis ini dan lain sebagainya. Ini kemarin ya Bapak Ibu, saya ini kan sudah di beberapa kali gitu ibu, bahkan di hadapan ribuan orang ya, bahwa Dokter Lia jadi imam. Karena saya tahu sebetulnya benar, waktu saya ketemu aja, suami saya minta 2 jam aja kamu tiap hari duduk di hadirat Tuhan, mendengarkan Tuhan bicara apa, pasti sesuatu yang besar terjadi. Saya tahu itu. Dan pecicilan dan murid ini yang sering kesana kesini ya, mungkin kayak Petrus ya, ntar menyangkal Yesus, tiba-tiba datang guru, tidak akan itu daripadaku, saya akan mengikuti engkau. Itu mungkin saya ya, pecicilan, nanti tiba-tiba dahsyat berkuasa, tiba-tiba pecicilan lagi, menyangkal 3 kali. Wah, aku gak kenal, saya gak kenal siapa Yesus. Nanti bertobat ya itulah ya. Jadi kemarin itu lucu banget, ini waktu di Grand Room, saya ini kan lagi menawarkan temen dan ada sekitar hampir di atas 5 juta sampai 10 juta keuntungannya lah ya.
udah mau nih, sudah mau gol gitu ya. Tapi Tuhan tahu hati saya gitu. Ini ada bisnis yang udah pasti dia ambil nih. Oke, tiba-tiba itu saya bisa kasih link dan dia langsung connect ke situ. Tiba-tiba itu hilang kesempatan itu. Sampai gini, Tuhan, terus udah gitu. Ini mengaku dosa juga ya Bu. Lalu kemudian kemarin pas di grand room, saya itu nangis. Nangis itu bukan ya memang ketemu hadirat Tuhan, tapi Tuhan tuh ngajarin gini, nah, sangat mudah bagiku untuk memberkati kamu itu lebih besar. Ayo, kamu sedikit aja ada kesempatan, ada mungkin untung bagimu, hatimu itu langsung kok bergeser. Sangat mudah bagiku dan saya nangis. Saya itu nangis cegugukan, Tuhan terima kasih. Ini hati ini kok bisa ya sedikit aja meleset. Udah mau marah sama orang itu, udah ini. Jangan marah Tuhan, aku persembahkan. Iya Tuhan, ini kesempatan dia, gak apa-apa. Saya memberkati orang ini. Saya pokoknya perfect shalom. Saya pokoknya yang penting Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah ajari saya hari itu. Dan saya bisa rasakan Tuhan lagi. Saya bisa rasakan Tuhan, iya Tuhan mau ngajari. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu yang mau kita capai. Itu kita belum mencapainya. Demi apa? Kadang-kadang Tuhan izinkan supaya kita itu enggak bersandar kepada apapun, tapi hanya kepada Dia. Amin. Amin. Kadang-kadang mungkin ya, saya enggak tahu di sini Bapak Ibu, ada begitu banyak persoalan yang kita sudah cari jalan keluar sendiri, mentok. Cari jalan keluar sendiri, mentok. Kadang-kadang gak nemukan jalan keluar. Waktu saudara mungkin menggali, mau menanam sesuatu, tiba-tiba tanahnya jadi besi. Tiba-tiba mau lakukan sesuatu, tiba-tiba waktu uang udah mau datang, tiba-tiba tertutup. Uangnya tiba-tiba lari terbang. Tapi kadang itu kalau kita tahu, kalau kita belajar Tuhan mau apa? Tuhan mau kita terus mendekat. Tuhan mau terus kita dibawa untuk mengenal Tuhan dalam kondisi apapun. Amin. Saya gak tahu di tempat ini Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa karena itu, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam namaku. Dan Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Ternyata ada berkat, ada upah bagi orang-orang yang mau memberikan diri, mencari murid untuk dimuridkan, minimal seperti kita. Memang benar ada pergi, jadikan murid kepada seluruh bangsa. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang saya telah perintahkan kepadamu. Dan surely I am with you always to the very end of the age. Kita harus mulai mencari orang-orang di sekitar kita. Gak mungkin semua bisa dijangkau sama Pak Luki. Gak mungkin semua bisa dijangkau sama Bu Iin. Tapi kita semua butuh mengupgrade. Hari ini aku harus jadi murid dan aku harus memuridkan orang lain. Supaya minimal orang lain itu mengenal Yesus dan perbuatan-perbuatannya. Mengalami bersama Yesus. Karena jalan keluar dunia ini hanya Yesus, amin. Amin. Kalau kita bergerak mencari dan menjadikan orang menjadi murid Kristus, kita peduli, kita berikan hati dengan segenap hati. Saya percaya ini akan seperti
puzzle. Dan Tuhan berkata loh, aku menyertai kamu dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Saya bersyukur ya, ada seorang oma ini ya, dia jualan. Dia tuh dia WA saya, dokter, kapan kita pemuritan? Sebenarnya, aduh kan kemarin udah, kenapa nggak dateng gitu ya. Tapi maaf ya dokter, saya WA dokter. Tapi Tuhan bilang, muridkan. Dan Tuhan bilang gini, tahu nggak? Waktu Yesus di muka bumi ini, waktu aku hidup itu kerjaanku adalah cuman mengajar orang, praktek kuasa, melepaskan masalah orang, membuat mereka berjumpa dan dilepaskan dan dibebaskan. Oh iya ya Tuhan, karena itu ajari oma itu. Saya bersyukur oma itu mengalami Tuhan. Saya hidupnya makin berubah dokter. Saya yang dahulu kesel dan suka pemarah, sekarang saya punya kesabaran. Ada buah yang dia dapatkan. Karena itu mungkin saya nggak tahu nih ya Bapak Ibu semuanya di tempat ini. Ya mungkin tidak terlihat atau tidak pernah dipanggil namanya. Tapi waktu kamu mengerjakan, kamu mencari murid, mencari siapa yang ingin kamu muridkan untuk kamu taruh benih kebenaran supaya orang itu merdeka dan mengenal Tuhan, maka Tuhan menyertai kamu. Amin. Tuhan menyertai dengan apa? Kuasa, otoritas, dan saya sangat percaya Tuhan pasti memberkati. Karena itu perintah dan firman-Nya. Karena itu bumi ini harus penuh dengan murid-murid Yesus. Kalau sistem MLM ya Bapak Ibu, kan ada komisinya ya, betul ya? Ada komisinya ya Bu, banyak lagi. Kalau ini ke sini terus pairing dapat lagi komisinya. Kalau dapat 1 menit mana sini MLM, ada Pak Eliezer. Nah ya, jadi kalau ini dapat berapa, kalau pairing dapat lagi. Tapi ini kita juga waktu kita memuridkan, menaruh benih-benih ilahi. Saya percaya ya, kita akan jadi orang yang menyambungkan kerajaan Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini. Amin. Amin. Masih semangat? Oke, sebentar ini loncat-loncat ya Bu. Ini seorang Petrus, waktu dia mendengar, jadi dia ini mimpi dulu ceritanya. Dia bukan mimpi, dia dapat penglihatan. Tiba-tiba ada kayak karpet turun dari atas. Ada binatang-binatang isinya. Dan Tuhan bilang makan itu. Tuhan, aku gak mungkin makan yang najis, kata Petrus. Kalau perintahku berkata makan, makanlah. Ternyata setelah Petrus tahu bahwa itu adalah pesan, jadi Petrus ini menemui seorang Cornelius dari perwira Italia, dari bangsa lain. Tiba-tiba didatangin malaikat Tuhan. Lalu kemudian Petrus dengan explode, dengan kayak bom meledak tentang kabar berita kebenaran. Meledak, katanya dia bilang gini, Petrus tiba-tiba dibukakan kebenaran bahwa katanya God plays no favorite. Tuhan itu enggak main favorit. Enggak ada favorit di hadapan Tuhan. Misalnya Tuhan itu favoritnya sama Ibu Iin aja, enggak. Tuhan itu melihat kalau kamu ya di situ ya yang if you want God, kalau kamu menginginkan Tuhan. Kalau hari ini ada kerinduan seperti yang Kanita Joel kemarin sampaikan, lapar, haus akan Tuhan, dan kamu siap hatimu untuk melakukan apa yang Dia katakan, maka ada pintu terbuka. Amin. Bukankah dalam seminggu 2 minggu yang lalu ada begitu banyak waktu kita jalanin yang namanya Rosh Hashanah, Yom Kippur. Ini saya ngelihat ada sesuatu yang sedang terbuka. Tadi aja ada Roh Kudus, ada 7 roh Tuhan yang sedang bergerak. Ayo laparlah, kita harus lapar, haus akan kebenaran, mencari Tuhan. If you want God and are ready to do as He says, the door
is open. Tuhan itu gak peduli. Ya, Tuhan bilang katanya, it makes no difference who you are and where you from. Gak peduli hari ini utangmu banyak dan kamu dikejar-kejar debt collector. Gak peduli. Hari ini kamu gak ada jalan keluar, gak peduli. Tuhan itu sanggup merekayasa segala sesuatu. Siapa yang percaya di sini Tuhan kita sanggup? Siapa yang di sini percaya Tuhan sanggup merekayasa segala sesuatu di hidupmu? Bawa semua rasa percaya dan haus. Walaupun cuman imanmu kecil, Tuhan aku mau mengalami sama seperti orang buta itu. Tuhan tolong aku yang tidak percaya ini. Tuhan akan sanggup kok mengubahkan, amin. Intinya sebenarnya kita ini adalah murid-murid yang harus berjumpa pribadi demi pribadi dengan Tuhan. Kita harus jadi murid yang setiap hari, amin. Ini buat saya juga. Minimal 2 jam. Berjumpa dengan Yesus, bukan berjumpa dengan TikTok, Instagram ataupun Facebook. Amin. Ya saya tahu ini banyak yang ketawa. Sama kayak saya, mengaku dosa kita ya sama-sama. Mari kita sama-sama, the door is open. Hari ini pintu sedang terbuka buat kita. Ada begitu banyak langkah-langkah. Tadi Pak Sugi katakan ada Amalek yang berusaha menjegal. Ayo kita putuskan bareng-bareng. Tuhan, saya tahu banget saya siapa. Saya tahu banget kalau bukan karena Tuhan. Ada begitu banyak kesalahan, ketidakbenaran. Ada begitu banyak Tuhan itu melakukan pengampunan demi pengampunan. Saya tahu banget kalau saya gak menyatu aja, saya sama pecicilan kesana sih, cari jalan keluar sendiri. Bapak Ibu, hari ini di sini kita ini murid, amin. Ada nomor NIMS-nya, nomor induk mahasiswa sorga, amin. Dan itu masih tetap berlangsung selama kita hidup. Itu masih terus kita berusaha untuk setiap level demi level. Mungkin di sini masih NIS, nomor induk siswa. Mungkin SD, SMP, SMA. Oh saya ngaku-ngaku berarti Bu mahasiswa, tapi saya percaya mahasiswa. Amin. Mahasiswa surga, ya. Tapi belum terlambat. Amin. Tuhan sanggup mengubahkan. Terlalu kecil bagi Dia untuk mengubah masalah. Oke, lanjut ya. Jadi di sini ternyata waktu Petrus dibukakan sesuatu, wah dia bersukacita. Ternyata bukan cuma buat orang Yahudi aja. Ternyata Yesus itu bukan cuma buat bangsa Yahudi. Pintu terbuka, ada pemulihan di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan menemui bangsa-bangsa lain. Tuhan menemui Cornelius, perwira Italia. Tuhan menemui orang-orang yang bahkan hari ini yang ada niat kayak Saulus, berniat untuk sesudah Saulus bunuh Stefanus, ya. Dia lempari batu, dia bersukacita. Di situ ditulis bersukacita, sorak-sorai setelah Stefanus dibunuh. Tiba-tiba keinginannya untuk membunuh. Ketemulah dia dengan pribadi yang namanya Yesus. Tiba-tiba Tuhan menunjukkan Saulus. Dia tahu ada suara dan teman-temannya juga dengar ada suara. Ada suara tapi enggak menunjukkan diri. Kenapa engkau menganiaya? Aku Yesus yang kau aniaya. Hari ini mungkin kita ini banyak menganiaya Tuhan dengan setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Kadang kita gak bertanya dengan Tuhan. Tapi begitu kita udah kejeblos dengan keputusan kita yang salah, kita salahin Tuhan. Mana janji Tuhan? Mana kok saya gak dapet? Kok hari ini Tuhan gak jawab utang-utang saya? Kok hari ini saya gak ada nih perubahan buat anak saya? Kok saya begini-begini aja?
Hari ini ngutang, besok saya dapat uang ditutup lagi, besok nutup lagi, nutup ngutang lagi. Mana janji Tuhan? Padahal karena kita enggak mendengar Tuhan. Karena kita tidak menjadi seorang murid yang dengar, Tuhan Kau mau apa? Hari ini aku cuma mau berdiam di hadirat-Mu. Tuhan bicara satu kata. Aku capek untuk pecicilan. Aku capek kesana kesini. Toh semuanya gak bisa kurai. Semua yang aku gali keras seperti besi. Tapi tolong Tuhan, bukankah Engkau Tuhan yang sanggup? Tuhan sanggup memulihkan seorang Saulus yang punya hati yang pengen bunuh orang-orang Kristen, ditangkepin, masukin penjara, tangkepin, masukin. Tapi Tuhan ubahkan hatinya. Karena mungkin di dalam hati Saulus yaitu perintah nangkepin orang-orang Kristen. Perintah di ajarannya mungkin. Tapi Saulus ditemui oleh Tuhan sendiri. Hari ini ada begitu banyak pintu, ada yang gerbang yang sedang terbuka. Ada gerbang Roh Kudus yang 7 roh Tuhan dicurahkan. Roh hikmat, pengertian, roh nasihat atas setiap kita. Mari, ayo kita mulai saat ini Bapak Ibu. Mengerjakan bagian kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsamu muridku. Atau jadikan semua orang Batak aja muridku. Enggak kan? Atau orang Chinese aja? Enggak kan? Semua bangsa. Bahkan Tuhan akan membuat kita berjumpa. Waktu saya ya dalam hubungan dengan Tuhan itu baik tuh, Tuhan tuh kadang suka ngasih clue gitu. Tiba-tiba Tuhan tuh kadang satu kondisi saya tuh dibuat gak nganggur lah. Waktu itu saya tuh nganter anak saya waktu itu les balet. Tiba-tiba saya duduk di tempat warung soto. Ya duduk, tiba-tiba ada ibu ngomel-ngomel dia sama anaknya. Anaknya bukan ngomel, anaknya jawab-jawab terus. Wah pokoknya mama gini-gini. Jadi anaknya ini kebanyakan kayaknya sosial media, dijawab-jawab mamahnya. Mamahnya ini katrok ya. Lalu kemudian tiba-tiba ibu itu ngelirik saya. Tuh kan Bu, anak zaman sekarang. Terus saya bilang gini, Bu, kadang-kadang mereka itu mungkin benar. Maksudnya kayak bilang gini, Mama jangan makan, Mama kan bikin makan soto terus kolesterol tahu gitu kan. Saya lihat gitu ya. Ya kadang-kadang mungkin kan karena sayangnya anak itu ke mama, ke ibu. Wah tiba-tiba dalam singkat cerita, dalam cerita itu sekitar jam 4 akrablah kami. Tiba-tiba dia datang ke rumah saya. Lalu kemudian dia pengen ketemu saya dia bilang gini, saya itu ketemu Anda. Enggak Anda sih, dia bilang apa ya? Ibu lah, Eda. Saya ketemu Eda ini kayak menemukan berlian di tumbukan jerami. Wow. Gitu. Semua saya ini yang tadinya mukanya penuh dengan khawatir dan penyakit, sakit juga dia. Saya tiba-tiba dapat kekuatan yang baru tercerahkan. Lalu singkat cerita dia jam 7 datang. Tiba-tiba waktu dia udah duduk sebentar, saya udah sediain minum. Dia telepon, apa? Adikku rumah sakit. Oke aku sana. Ayolah Ida, kita datang dulu ke rumah sakit, doakan dulu itu adikku. Tolong dulu ya. Aku mau istirahat. Ya udah. Oke Bu, kita jalan. Pergi ke rumah sakit. Harus membicarakan sesuatu, Tuhan mau apa sama adiknya ini yang laki-laki. Tiba-tiba adiknya itu hampir mau lewat. Dia sesak napas, hampir mau lewat. Hubungannya dengan istrinya gak baik-baik aja. Istrinya dia, adiknya ini, udah ada kamu. Pokoknya dilimpahkan dia semua, dia curhat lah. Kenapa saya bisa cerita sama Eda ini? Baru ketemu loh kita. Baru tiba-tiba ternyata malam itu juga suaminya harus berangkat ke Bahrain. Untuk jadi kilang minyak gitu ya di Bahrain. Dan hari itu juga udah dari rumah sakit
Teleponan lagi, dia telepon video call. Harus berdoa buat suaminya. Akhirnya saya titipin minyak urapan. Doakan. Karena siapapun bisa jadi berkat Bapak. Doakan untuk tempat Anda kerja. Supaya setiap orang di sana diurapi dan ketemu Yesus. Tempat Anda tidak, jadi di tengah-tengah lautan luas. Dia harus kerja di kilang minyak itu. Dan itu yang baru pertama kali. Dia itu sebenarnya seorang nakoda kapal, tapi kapal internasional yang lintasnya lintas dunia. Dan saya cuma lihat gini, ya Tuhan ya, kalau kita berjalan dengan rohnya, berjalan dengan Roh Kudus, hidup kita jadi efektif kok. Segala sesuatu yang kita lakukan itu membuat orang lain diberkati kok. Dan mereka diarahkan lagi, dibawa lagi untuk mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Kita nggak tahu, saya nggak tahu nih dari 1 juta orang ini, ya, memuridkan 1 juta lagi. Untuk mereka berjumpa dengan Yesus. Kadang-kadang mungkin kamu dibutuhkan nasihatnya, atau mungkin pelukannya. Kita ini adalah murid-murid yang akan memuridkan. Jadi adik-adik STT, bukan kalian aja murid ya, kami juga murid-murid Tuhan. Yang akan terus masih harus mencari sertifikat-sertifikat surga, lulus. Sampai kita semua harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Sedikit lagi ya Bu. Oke, next. Ya, ini murid itu berkuasa dan berotoritas, dan hidupnya kalau totally life change. Ya, bahkan kita ini diurapi oleh Tuhan dengan Roh Kudus, ready for action. Amin. Apapun kita ini harus siap. Nah, saya singkat cerita ya. Oh, terus ini ya, helping people and healing everyone who was beaten down by the devil. Melepaskan orang lain dari cengkeraman kegelapan. Itu fungsi kalian, itu fungsi kita. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Siap kita jadi murid Tuhan. Haleluya. Amin.